Bagus banget. Kelihatan ya. Ini coba lihat bikin pacuan. Iya. Iya makanya. Segini tuh ada berapa meter ya? Ini nih, gini. Ini 2 hektar menurut. Oh ini 2 hektar ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya tiba kembali di kantor saya di danau seluas 7 hektar yang sekarang jadi desa wisata Pamekarsari. Saya akan bicara tentang Pak Im Wong yang dulu pernah saya lihat ya. Pak Im Wong ini orang hebat ya, orang masih nggak sadar mungkin. Kebanyakan orang suka menganggap remeh ya orang Indonesia itu terhadap orang-orang yang punya prestasi di atas rata-rata ya. Karena apa? Karena dia nggak bersikap fair ya, bahwa dirinya itu harusnya mengakui ya bahwa orang bisa melakukan sesuatu yang tidak dia bisa lakukan, dan dia harusnya mencari jalan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang itu ya. Seperti Pak Im Wong itu kan amal-amal kemanusiaannya kan dahsyat ya, tapi dari segi YouTube dia nggak bisa mengalahkan YouTube tukang donat yang videonya sudah 4.600 ya. Karena si tukang donat itu dia setiap tahun bikin target minimal harus 1.000 video, dan tahun 2021 tahun kemarin itu videonya melampaui target sudah 1.500. Jadi 3 tahun terakhir videonya itu 4.600 dikurangi 200 jadi 4.400 ya dia bikin video itu. Nah sekarang saya duduk di sini dulu deh, di danau, tapi danaunya nggak kelihatan ya. Jadi saya mau bicara sekarang apa Pak Im Wong. Saya dulu pernah lihat video dia di Purwakarta. Di Purwakarta di kampungnya dia beli tanah berapa 6 hektar untuk masjid dan pesantren tahfiz ya. Tapi itu mungkin setengah tahun yang lalu kalau nggak salah saya lihat itu, atau tahun yang lalu, dan nggak ada kabarnya. Seharusnya Pak Im Wong itu mulai merintis ya pembuatan pesantren tahfiz dan masjid, karena nilainya di situ tinggi, dan ada membuat masjid dan pesantren tahfiz sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam itu memiliki multiplier effect ya, multiplier effect. Jadi orang yang belajar di situ gratis satu, kemudian belajar Quran dan menjadi orang yang dekat kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, dan itu nilainya tinggi. Dan tampaknya Baim terkecoh ya oleh urusan-urusan lain ya yang lebih secara duniawi mungkin lebih menarik, tapi sebenarnya praktek atau untuk membuat apa pesantren tahfiz itu nilainya harusnya tinggi dan sudah harus dimulai sekarang, atau memang sudah dimulai, saya nggak tahu karena nggak dikomunikasikan lewat YouTube ya, mungkin begitu ya. Dan itu saya lihat juga dengan Atta Halilintar itu dia membeli tanah 20 hektar ya, katanya untuk masjid dan lain-lain. Luar biasa itu ya, YouTuber kita itu ya. Pak, ini siapa Pak? Mereka seperti Atta Halilintar 20 hektar, kalau Baim itu berapa ya? 6 hektar. Kalau saya tanah untuk bikin masjid itu nggak hektar-hektaran, 120 meter persegi, dan hari ini insya Allah hari ke-95 ya,
masjid itu mulai dibangun sudah ada tiang panjangnya ada 5, masing-masing 4 meter ya. Dan sekarang mau mengecor yang keberapa ini? Yang sudah dicor itu ada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekarang 11, 12 kayaknya ya. Dengan dana dari ini, dari para muhsinin, dari para orang-orang yang memiliki kepedulian untuk membangun masjid. Karena kita selalu terkenang ya pada ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid di dunia maka pasti Allah akan membuatkan sebuah rumah di surga. Ini ucapan yang sangat visioner ya, dan betul-betul mendorong ya, setidak-tidaknya mendorong saya pribadi untuk membuat masjid pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan uang yang tersisa di rekening di Bank Syariah Mandiri. Saya lihat 750.000 rupiah ya. Dan sekarang insya Allah tukang dari Kuningan sudah datang katanya kemarin dan akan bekerja selama kira-kira 30 hari. 2 orang itu biayanya 150 kali 2, 300.000 ya. Ya, tukang kenek 1, tukangnya 1. Jadi kira-kira 30 hari itu mereka minta, sedikitnya mereka harus bekerja 30 hari. Jadi ongkosnya aja kira-kira 9 juta ya. Minim itu 9 juta, belum yang lain-lainnya. Dan uang yang ada dari para donatur itu sekitar 29 atau 30 juta ya, termasuk dari hamba Allah yang 25 juta. Dan kemarin ada kiriman dari Ibu Diah dari Sumeneb itu 1 juta rupiah ya. Di samping yang lain-lain saya lupa bawa catatannya, ketinggalan ya. Jadi kita sayangkan ya Pak Imbong tidak memulai pembangunan masjid. Kalau kita membangun piramida seperti di Mesir itu memang spektakuler ribuan tahun ya, tapi piramida yang ribuan tahun sekarang menjadi puing ya, dan menyisakan satu batu-batu yang tidak berguna ya, kecuali menjadi destinasi wisata. Tetapi kalau kita membangun masjid sebagaimana Rasulullah membangun masjid pertama di desa Kuba ya, 4 km sebelum masuk Yathrib atau Madinah, kemudian setelah tiba di Madinah membangun masjid Nabawi atau Madinah. Jadi sepanjang hidupnya Rasulullah membangun masjid 2. Itu sampai sekarang masjid yang dibangun oleh Rasulullah hampir 1600 tahun yang lalu itu masih dipakai ya untuk sujud ya, di Masjid Nabawi maupun di masjid Masjid Kuba ya. Jadi kalau kita membangun masjid itu dia akan bertahan dalam gempuran zaman. Berbeda dengan kalau kita sebagai penguasa misalnya membangun monumen termasuk membangun piramid ya. Dan penguasa itu cenderung dia tidak membangun masjid tetapi membangun monumen dan bangunan-bangunan lain untuk kepentingan kemegahan pribadinya. Sementara kalau orang-orang beriman seperti Pak Im Wong, Atta Halilintar, dan juga orang-orang lain yang sudah punya niat membangun masjid itu, mereka membangun masjid untuk menjadi hamba Allah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Palung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.
Saya mau nyari itu dulu ya. Pesanan istri saya, dia pesan gemblong 2 biji. 2 biji cuman 2.000. Duitnya nggak bawa, ngutang dulu ya 2.000. Tapi mengutang 2.000 malu. Ngutang 10.000 aja ya. Ya saya orang biasa jadi makanannya gemblong. Itu loh, ketan campur gula merah. Gemblong, nggak ngerti gemblong. Yang belum mengerti gemblong cari di Wikipedia ya. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.